Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2026. Perkenalkan, saya Ahmad Mahsun, mahasiswa PPG, guru kelas BIT 4 tahun 2026 DLPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 2541104082278. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Raudhatul Ulum Desa Batoporo Barat, Kedundung Sampang, Madura, Jawa Timur, kelas 6 dengan tema hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Pelajaran dimulai, mari kita mulai dengan baca Doa. doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan li ibadatillahi rabbil alamin. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Absen siapa yang tidak hadir? Ahmad Mahbudi, Hadir. Salman Al-Farisi, Hadir. Khalid, Hadir. Jamaluddin, Hadir. Siti Fatimah, Hadir. Hanufa, Hadir. Sylvia, Hadir. Rosila, Hadir. Masrifah, Hadir. Dila, Hadir. Diana, Hadir. Sofi. Hadir. Alhamdulillah sekarang hadir semua. Ini adalah suatu pemberian dari Allah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada siswa berdiri. Tentu
oleh seseorang sesuai dengan peran. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dengan penuh tanggung jawab. Sebagai peserta didik, hak adalah memperoleh pelajaran dan bimbingan dari guru. Jika kamu itu sekolah, maka kamu itu mendapatkan hak apa? Hak pembelajaran, juga hak bimbingan dari. Adapun kewajiban adalah mengikuti pembelajaran dengan tertib, mengerjakan tugas serta mematuhi tata tertib. Ketika kamu di sekolah itu harus mengikuti tata tertib yang ada di sekolah dan lain-lainnya. Ketika tidak melaksanakan kewajiban seperti tidak mengerjakan tugas tepat waktu, maka haknya adalah misalnya memperoleh penilaian yang maksimal. Kalau tidak melaksanakan hak, maka penilaian maksimal itu tidak terpenuhi. Dari pengalaman tersebut memahami bahwa pengalaman sampean. Dari pengalaman tersebut memahami bahwa pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban saling berkaitan dari harus dilaksanakan secara seimbang. Jika kamu pengen memperoleh hak, maka harus memperoleh kewajiban. Sebaliknya, kamu tidak boleh menuntut hak kalau tidak melaksanakan kewajiban. Contohnya kamu seperti tadi itu, kalau di sekolah, kalau di rumah dan di sekolah, kamu kewajibannya apa di rumah? Menaati kepada orang tua. Kewajibannya juga banyak dari kewajiban tersebut. Haknya kamu di rumahnya mendapat apa? Mendapat kasih sayang orang tua. Kalau di masyarakat, haknya sebagai anak itu memperoleh bantuan dari tetangga. Kalau kamu tidak mampu, kewajiban. Itu haknya itu kalau di masyarakat adalah haknya kamu mendapatkan bantuan dari. Kewajiban adalah ketika ada masyarakat yang tidak mampu, kita membantu kepada masyarakat. Itu hak di masyarakat. Juga ada hak di rumah, ada hak di masyarakat. Hak anak di rumah, kamu mendapatkan kasih sayang orang tua, memberi makan di rumahmu, itu berhak memperoleh makan dari orang tua. Juga memperoleh kesehatan. Ketika kamu itu sakit, berhak kamu itu diobati orang tua, karena hak sebagai anak itu memperoleh kesehatan, diberi makan yang sehat, juga memperoleh kesehatan. Didengarkan pendapatnya. Ketika kamu berpendapat kepada orang tuamu, didengarkan. Juga haknya dan juga diberikan waktu bermain dengan waktunya itu dengan tidak melampaui batas. Haknya itu ketika kamu belajar, ya belajar dengan bermain. Ketika kamu waktunya bermain, ya bermain. Maka itu semuanya ditempatkan kepada tempatnya. Apa hak anak di sekolah? Mendapat pelajaran dari guru. Bertanya pada guru. Jika kamu tidak paham, itu kamu berhak untuk bertanya. Jangan diem aja, biar paham. Contohnya lagi menyampaikan pendapat. Ketika kamu tidak paham, maka kamu itu menanya kepada gurunya. Karena soal PPKN, soal apa yang kamu tidak ketahui pelajaran, itu kamu berhak bertanya. Juga belajar dengan
tenang. Itu berhak kamu belajar dengan tidak ada gangguan. Ya, di kelasnya itu tidak ada gangguan, maka itu haknya kamu. Juga mendapatkan nilai. Ketika kamu ada ulangan, maka mendapatkan nilai. Jika kalau bagus, nilai berapa, itu haknya kan? Juga meminjam buku di perpustakaan. Ketika kamu belajar, dan itu tertulis di sekolah pasti ada perpustakaan. Itu haknya kamu untuk meminjam. Apa manfaat jika anak terpenuhi? Nah, satu manfaatnya adalah menjadi, jika haknya anak terpenuhi, maka anak menjadi bahagia. Anak tumbuh dengan Sehat. anak menjadi cerdas dan terampil. Itu manfaat daripada terpenuhnya hak anak. Apa? Mendapatkan bantuan atau pertolongan dari masyarakat. Jika kamu butuh bantuan, tentunya hak kamu dibantu oleh masyarakat, mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Juga menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang ada di Masyarakat. Di samping ada hak, ada Kewajiban. ada hak di rumah, juga ada kewajiban di rumah. Apa kewajiban anak-anak ketika ada di rumah? Satu, bangun tidur tepat waktu. Ketika kamu waktu subuh, maka kamu bangun untuk melaksanakan sholat. Itu namanya apa? Kewajiban. Juga menghormati dan menghargai dan menyayangi orang tua. Sebagai anak harus berbakti kepada orang tua dan mendengarkan nasihat orang tua. Kalau kamu dinasihati, jangan kamu itu tidak mendengar, karena itu adalah kewajiban. Juga membantu orang tua. Ketika kamu di rumahnya, bantu orang tuanya. Jika kerja orang tuanya dibantu dengan semampunya. Dan juga belajar setiap hari. Karena kamu sudah diberi hak, sudah diberi makan, sudah diberi fasilitas tidur oleh orang tuanya, maka kamu harus wajib membantu orang tuanya semampu kalian. Juga izin kalau mau keluar rumah. Kalau kamu keluar rumah, izin, jangan keluar rumah tanpa izin. Kenapa kok begitu? Karena orang tua itu kalau khawatir, itu berarti tidak melaksanakan kewajiban untuk sebagai hak anak. Juga menjaga kebersihan rumah dan lain-lain. Kita melihat animasi tentang hak kewajiban kepada anak di sekolah dan lain-lain sebagainya. Mohon perhatikan. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Kita akan bahas dulu pengertian dari hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan. Biasanya, hak diperoleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah
Yang kelima, menggunakan hadapan. Yang keenam, diberi waktu untuk bermain bersama ayah ibu, kakak adik, dan juga teman-teman. Sekarang contoh hak anak di sekolah. Apa saja yang bisa kita terima ketika di sekolah? Yang pertama, mendapatkan pelajaran. Bapak Ibu guru akan memberikan materi pelajaran dan menerapkan pada siswa. Yang kedua, bertanya pada guru. Ketika ada materi yang kurang bisa dipahami, murid bisa bertanya pada guru. Yang ketiga, belajar dengan teman. Tentunya kita butuh ketenangan saat belajar di kelas agar materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru bisa kita terima dengan baik. Yang keempat, menyampaikan pendapat. Ketika sedang belajar atau bermusyawarah, kita berhak untuk menyampaikan pendapat kita. Yang kelima, mendapatkan nilai. Setelah melaksanakan pelajaran, kita berhak untuk mendapatkan nilai. Yang keenam, meminjam buku di perpustakaan. Kita berhak untuk menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Namanya adalah perpustakaan. Yang ketujuh, kita berhak untuk bermain saat istirahat. Nah, teman-teman, itu tadi hak anak di rumah dan di sekolah. Apa saja manfaat jika hak anak terpenuhi dengan baik? Pertama adalah tentunya anak menjadi bahagia. Yang kedua, anak akan bertumbuh sehat. Kemudian, anak akan menjadi cerdas dan terampil. Teman-teman, itu tadi contoh hak anak di rumah dan di sekolah serta manfaatnya. Sekarang, akan belajar tentang tentang kewajiban anak di rumah. Apa saja yang harus kita lakukan ketika di rumah? Yang pertama, bangun tidur tepat waktu. Sebagai anak yang soleh dan soleha, usahakan untuk selalu bangun pagi. Kemudian melakukan tempat tidur, melakukan sholat subuh, kemudian mandi dan sarapan, maka semangat untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, menghormati, menghargai dan menyayangi orang tua. Itu juga menjadi kakak dan adik. Yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua. Sebagai anak yang baik, kita harus mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua. Karena isi segala nasihat orang tua itu untuk kebaikan kita. Yang keempat, membantu orang tua. Kita berusaha untuk membantu orang tua sebisa dan semampu kita. Misalnya, merapikan kamar, menyapu, mencuci piring, dan lain-lain. Sesuai dengan kemampuan kita. Yang lainnya, belajar setiap hari. Karena kita sebagai belajar, jadi
kewajiban anak di sekolah? Apa saja yang harus dilaksanakan ketika di sekolah? Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Diusahakan jangan sampai terlambat ya. Yang kedua, memakai seragam sekolah dengan rapi. Yang ketiga, menghormati guru atau orang tua kita di sekolah. Jadi kita harus berusaha menghormatinya. Yang keempat, mendengarkan penjelasan guru. Sebagai pelajar, kita harus mendengarkan guru saat mengangkat atau menjelaskan agar kita paham dengan materi yang disampaikan. Yang kelima, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang keenam, menjaga kebersihan sekolah, tetapi membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan tiket kelas. Nah, teman-teman, itu tadi contoh hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Hak dan kewajiban ini bisa dirangkum seperti berikut. Hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh mengambil hak jika belum melaksanakan kewajiban. Hak dan kewajiban sebagai anak dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Hak sebagai anak dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Mendapatkan bantuan atau pertolongan dari tetangga. Mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Menggunakan fasilitas-fasilitas umum di masyarakat. Kewajiban sebagai anak dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Membantu tetangga, membutuhkan pertolongan. Menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan masyarakat. Menjaga dan merawat fasilitas umum di masyarakat. Manfaat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anak di masyarakat. Hidup akan lebih menyenangkan sebab tercipta kerukunan. Hidup lebih teratur dan tertata. Menghormati keberadaan orang lain. Akibat tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anak di masyarakat, mengecewakan orang tua. Hubungan antar warga terganggu. Rasa hormat pada warga sekitar berkurang. Alhamdulillah. Apakah sudah paham dengan penjelasan di video tadi? Nah, sekarang pembagian LKPD tugas untuk kalian semua dan kepada siswa untuk membagian kelompok. 3 kelompok ya. Ini kelompok pertama. Dan tulis ketua kelompok dan juga anggota. Kelompok pertama siapa ketuanya, terus anggotanya siapa. Kalau tidak paham, untuk bertanya. Isi hak kewajiban di rumah, hak di rumah dan kewajiban di rumah. Juga yang kelompok yang kedua ini adalah hak kewajiban hak di sekolah dan kewajiban di sekolah. Selanjutnya kelompok yang ketiga adalah membahas tentang yang diisi hak kewajiban di masyarakat dan kewajiban hak di masyarakat dan kewajiban di masyarakat. Terus ditulis kelompoknya dulu, ketua kelompoknya dan juga kelompoknya.
sini adalah hak di rumah dan kewajiban di rumah. Sedangkan di sini hak kewajiban di sekolah dan kewajiban di sekolah. Jadi ini adalah hak di masyarakat dan kewajiban di masyarakat. Apa? Terus sambil musyawarah, berdiskusi supaya diskusi, tanya-tanya kelompok. Kewajiban di haknya, hak dulu, yaitu kewajiban. Yang kami isi adalah hak, kewajiban, hak 3 dan kewajiban di 3. Itu hak kewajiban di rumah. Sedangkan kamu mengisi hak kewajiban di sekolah. Ini 3. Haknya 3, kewajiban 3. Selanjutnya hak di masyarakat. Kita juga dan juga kewajiban di masyarakat di 3. Kewajiban kewajibannya. Tulis kewajiban 3 juga. Kewajiban di masyarakat. Grup ini untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi saat ini. Anak-anak di rumah mendapatkan pakaian, menjaga kebersihan, mendapat makanan. Kewajiban anak di rumah menghormati orang tua, sholat, membantu orang lain. Tangan. Kelompok selanjutnya. Maju untuk mempresentasikan. Nilai dari guru juga mendapatkan pendidikan yang baik dari guru, juga menyampaikan pendapat. Hak kewajiban 1, datang ke sekolah tepat waktu, menjaga kebersihan dan ketertiban kelas, mengikuti pelajaran yang senang. Tangan. Kelompok selanjutnya. Menggunakan fasilitas umum, juga mendapatkan lingkungan yang aman, tidak mendapatkan perlindungan yang aman. Kewajiban 1, menjaga keamanan, 2, mematuhi peraturan yang berlaku, 3, menghormati orang lain. Kalau haknya di sekolah apa? Pembelajaran dari guru, Nah, kewajibannya. datang ke sekolah tepat waktu, Kalau kewajiban di masyarakat. menggunakan fasilitas umum, Kalau haknya, menjaga keamanan. hak kewajiban itu harus Seimbang. Kalau kamu menuntut hak tapi tidak melakukan Kewajiban. maka itu tidak Seimbang. Jadi kamu itu bisa menuntut hak
kesimpulannya adalah ketika kita melaksanakan hak baik di rumah, di masyarakat, juga di sekolah, maka berhak mendapatkan apa yang kamu bisa peroleh atau tercapai. Sebaliknya, kalau kamu tidak melakukan kewajiban, kamu tidak berhak, tidak berhak untuk mendapatkan haknya. Pelajaran sudah selesai. Mari kita tutup dengan pembacaan doa.